Kemudian membatasi kegiatan di luar rumah, tempat olahraga, restoran, tempat-tempat hiburan, semua dibatasi buka tutupnya. Kemudian transportasi umum juga diturunkan sampai dengan kapasitas 30%. Tetapi bagaimanapun juga jika kita abai terhadap protokol kesehatan, sebagai manusia kita tahulah manusia itu makhluk sosial ya, merasa tertekan. Dan jika kalau kita nggak bisa mengolah rasa depresi kita, maka kita ya menjadi stres. Ya. Keluarga yang terpisah karena COVID misalnya, yang satu harus isolasi di mana, atau yang saudaranya adalah tenaga kesehatan, yang mungkin tidak bisa setiap hari pulang ke rumah. Itu juga membuat sebuah stres tersendiri. Nah, kalau upayanya dalam pelayanan kesehatan bagaimana? Pemerintah sudah menyediakan tes screening ya, untuk hasil penelusuran penderita COVID-19. Banyak layanan privat dan yang juga sekarang melayani tes screening untuk COVID. Dan meminta seluruh rumah sakit, baik swasta ataupun pemerintah yang levelnya di kabupaten untuk menyediakan alokasi kapasitas untuk perawatan pasien COVID-19. Kemudian, tetapi ketika laju penularan semakin masif, maka tenaga kesehatan juga terinfeksi dan banyak yang gugur dalam tugasnya. Rumah sakit dan semua fasilitas yang disediakan pemerintah tidak dapat menampung. Angka kematian juga merangkak naik. Dampak ekonomi rakyat yang semakin melemah ini, kemudian sampai kita hampir tidak punya daya beli. Maka vaksinasi perlu diusahakan secepat mungkin untuk meredam laju penularan. Nah, kemudian pemerintah mengumumkan bahwa kita akan melakukan vaksinasi dengan alokasi waktu kira-kira 15 bulan saja. Ini berita yang dirilis oleh Kompas dalam minggu-minggu terakhir, minggu-minggu awal tahun 2021. Nah, pemerintah juga menegosiasi sejak tahun 2020 untuk vaksin-vaksin yang sedang dikembangkan. Kalau orang di sawah itu istilahnya ngijon ya. Jadi ini kita booking dulu. Saya bisa dapat berapa. Ternyata dari ini namanya produsen-produsen ya. Yang saya tertulis di sini ini produsen. Sinovac itu produsen di Cina. Kemudian Novavax itu produsen di Inggris dan mereka berkolaborasi dengan Kanada. Di sana kita dikasih alokasi 150 juta dosis, dari Novavax 150 juta. Ini semua inden. AstraZeneca juga kita dapat 100 juta, Pfizer Biotech 100 juta. Kemudian dari WHO yang disebut Global Advisory Immunization itu kita mendapat bantuan untuk 10-30% jumlah penduduk. Tapi ini belum tahu kita dapat vaksinnya dari mana. Ya. Mengapa jumlah yang dialokasikan itu sekitar 181,5 juta. Itu berdasarkan perhitungan epidemiologi, kalau kita ingin mendapatkan herd immunity, maka 70% jumlah penduduk minimal itu harus mempunyai imunitas. Nah, bagaimana caranya mempunyai imunitas? Ya, harus diberi vaksin. Jika satu orang memerlukan 2 dosis, maka kita memerlukan 426 juta dosis vaksin dengan alokasi ada sparing 15% cadangan. Seperti itu. Gitu cara menghitungnya. Nah, kita sekarang mundur dari pengembangan vaksinnya ya. Jadi sejak Maret 2020 semua bergerak, banyak lembaga-lembaga penelitian ilmiah bergerak untuk menemukan obat dan vaksin untuk COVID. Walaupun sebagian besarnya itu masih dalam uji coba ya. Keputusan regulatori untuk menggunakan obat dan vaksin juga melalui skema emergency use yang sekarang banyak disebutkan sebagai penggunaan darurat dengan tetap mempertimbangkan
kemanfaatan dan keamanan serta mutunya. Maka itu bukti ilmiah interim untuk vaksin dari beberapa hasil uji klinik di global dan WHO kemudian menetapkan bahwa batasnya kalau efikasinya vaksin efikasinya itu melebihi 50%, 51% saja sudah direkomendasikan sebagai bermanfaat dan boleh digunakan untuk imunisasi di masyarakat. Nah, di sini obat uji atau kita sebut sebagai investigational agent harus mempertimbangkan beberapa hal. Persyaratan pertama, dalam melakukan uji harus ada aspek etik, karena obat merupakan prioritas terapeutik yang sangat urgent. Jadi tidak boleh juga sembarangan. Yang kedua, pelaksanaannya mengacu pada WHO Core Clinical RCT itu Randomized Clinical Trial. Artinya kalau melakukan uji klinik harus ada pembandingnya. Apakah pembandingnya itu adalah orang yang tidak divaksin atau menggunakan vaksin lain. Karena vaksinnya masih baru, maka yang digunakan sebagai pembanding adalah orang-orang yang tidak divaksin. Jadi nanti bisa diperhitungkan berapa manfaat vaksin itu terhadap orang yang diberikan vaksin maupun yang tidak. Kemudian apakah RCT atau uji kliniknya tidak memungkinkan, misalnya harus dilakukan dengan mekanisme WHO MARI sampai dengan dilakukannya uji klinik vaksin karena untuk orang sehat, maka dua-duanya harus yang sehat, baik yang diberi vaksin maupun yang mendapat pembandingnya. Dua-duanya harus orang sehat, karena kalau tidak bisa diperbandingkan. Nah, kalau di dalam publikasi hanya Pfizer dengan AstraZeneca, maka bukan hanya itu sebetulnya yang sudah dievaluasi oleh banyak negara, tapi karena Pfizer dan AstraZeneca itu dia melapor lebih dulu kepada WHO tentang hasil uji kliniknya. Ya. Bagaimana percepatannya dibandingkan dengan kalau vaksin itu di riset bukan masa pandemi, maka dia membutuhkan waktu sampai paling tidak 5 tahun baru selesai uji klinik fase 3 di sini. Tapi karena kita pandemi, 1 tahun harus sudah selesai sampai memasuki uji klinik fase 3. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana para peneliti itu juga siang dan malam mereka bekerja keras paralel untuk melakukan uji-uji ini. Dan nanti yang harus mengevaluasi adalah para regulator, kalau di Amerika namanya FDA, Food and Drug Administration, kalau di Indonesia itu Badan POM, maka mereka harus melakukan evaluasi baik tentang uji kliniknya, infrastruktur untuk membuatnya, melakukan audit, memastikan kualitas, baru memberikan izinnya. Nah, habis itu baru didistribusi dan kita melakukan yang fase 4. Kalau di sini fase 4-nya itu setelah 10 tahun. Kalau di sini pada tahun kedua pun kita sudah memulai fase 4, artinya post marketing surveillance. Nah, apa yang dilihat di fase 4 adalah side effect atau critical kejadian kritis yang menyertai pemberian vaksin. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini adalah virusnya si SARS-CoV-2 yang kita sebut COVID-19. Dia itu termasuk di dalam kelompok coronavirus yang mempunyai banyak lapisan-lapisan yang semuanya bisa dipakai untuk vaksin, mulai dari seluruh virusnya ini yang kemudian dimatikan atau dilemahkan, atau kita hanya menggunakan lapisan luar ini saja,
atau kita hanya menggunakan bagian amplopnya saja, atau membran proteinnya saja, atau spike-nya yang di ujung ini, atau nukleoplasma yang di dalam lapisan pertama maupun dalam lipid membran. Ini oleh para peneliti digunakan untuk membuat kandidat vaksin, ya. Nanti kita lihat kemudian apa saja yang berhasil dipakai untuk kandidat vaksin. Jadi kalau kita melihat dari nucleic acid-nya tadi, ada vaksin yang dibuat berdasarkan nucleic acid vaksin menggunakan messenger RNA, ini komponen di dalam inti sel atau DNA-nya, atau membuat vektor, menciptakan vektor yang diturunkan dari struktur proteinnya. Kemudian ada juga yang berbasis virus. Ya, virusnya sendiri kita mau ambil subunit itu yang di ujungnya tadi supaya bisa dikenali oleh tubuh kita, atau VLP, lipid proteinnya, virus lipid proteinnya, atau kita menggunakan virus yang diinaktivasi atau yang dilemahkan. Ya, jadi ada 22 yang memilih inactivated ini. Antara lain adalah si Sinovac yang sekarang sudah digunakan di Indonesia, live attenuated itu 3. Nah, WHO pada November 2020 ini sudah melihat ada 164 vaksin kandidat yang sudah melalui preclinical, 8 yang punya platform kandidat seluruh dunia, artinya uji kliniknya dilakukan di banyak negara, dan sudah ada 48 yang clinical trial proposalnya itu disetujui. Nah, apa saja sih komponen vaksin itu? Tadi kita sudah tahu bahwa isinya adalah antigen, apakah itu protein, spike, lipid protein, dan sebagainya. Kemudian setelah dia diramu menjadi vaksin, maka ini yang kita sebut antigen yang berasal dari virus atau tiruan dari virus. Kemudian ada adjuvan, ada pengawet, ada stabilizer, ada surfaktan untuk membuat homogen vaksinnya. Kemudian ada residual protein karena virus itu juga sebuah partikel protein, dan ada juga pengencernya. Adjuvan ini fungsinya untuk menguatkan daya daya induksi untuk membuat kekebalan. Nah, jika kita melihat tadi kan macam-macam, ada yang DNA, RNA, viral vector, kita melihat risiko dari masing-masing. Kalau itu DNA atau RNA vaksin, nah DNA vaksin itu bisa terjadi mutasi risikonya, ya, mutasi dari virusnya kalau dia ketemu dengan vaksinnya. Responnya medium, tapi cara bikinnya susah karena harus ada special facility. Kalau RNA vaksin ini seperti yang punyanya Pfizer, dia aman, dia responnya kuat, bikinnya lebih mudah. Sayangnya dia tidak terlalu stabil, ya, jadi makanya harus memerlukan suhu penyimpanan yang sangat rendah. Viral vector juga bisa menyebabkan mutasi meskipun dia menginduksi kuat dan mudah dibuat. Nah, sekarang yang virus live attenuated, risikonya itu kalau dia kemudian virusnya itu karena dia setengah mati ini virusnya, ya, yang live attenuated, maka dia bisa menginfeksi meskipun itu ringan. Tapi responnya itu robust, artinya sangat luar biasa, kuat, ya, dan gampang memproduksinya. Inactivated ini seperti punya Sinovac, dia aman, dia kuat untuk memberikan respon, dan tapi produksinya agak susah sedikit, ya, harus punya fasilitas yang spesial. Kalau viral subunit ini juga ada punyanya Moderna kalau nggak salah,
dia aman, kemudian dia juga bisa menginduksi, memproduksinya gampang, tapi dia juga kurang stabil. Nah, ini adalah vaksin-vaksin yang pada akhir tahun lalu itu sudah dekat-dekat mau disetujui ya, dia sudah fase 3. Yang nomor 1 itu ada Sinovac, ini produsen semua yang sebelah sini ya. Apa jenis vaksinnya? Inactivated, dia uji klinik di mana? Di Brasil, Indonesia, Turki, dan Bangladesh. Kemudian ada Sinopharm, dia inactivated juga dari Cina ini, dari Wuhan. Dia beruji klinik di United Arab Emirates dan sudah, kalau nggak salah dia lebih dulu dipakai oleh rajanya ini. Kemudian ada Sinopharm dari Cina juga, inactivated, dia khusus dipakai di Cina uji kliniknya. Kemudian ada AstraZeneca viral vector ini di US dan di Inggris, di Amerika dan Inggris ujinya. Kemudian ada CanSino, ini juga viral vector, dia diuji di Pakistan. Gamaleya viral vector, dia hanya diuji di Rusia. Janssen Pharmaceutical, dia viral vector, ini banyak juga negaranya, ada US, Brazil, Kolombia, Peru, Meksiko, Filipina, dan South Africa. Novavax itu dari protein subunit di Inggris saja, sorry. Kemudian Moderna ini dari RNA, hanya diuji di US. Kemudian Pfizer ini di US, Argentina, dan Brasil. Jadi tadi yang disebutkan platformnya internasional itu yang lebih dari satu negara. Nah, sasaran ketika uji klinik itu seperti apa? Ya. Mereka juga melihat umur yang terbanyak tertular dan menularkan. Itu 19 sampai 59 tahun di Indonesia dan negara lain. Maka uji klinik hanya di umur ini dan nanti EUA-nya mungkin loh ya, hanya di umur ini. Ini slide ini dibuat ketika vaksin belum ada yang disetujui di Indonesia. Jadi bagaimana kalau umur 15 sampai 59 tahun dan sakit kronis? Maka dia harus di-screening, diperiksa, dirujuk, kalau stabil, terkendali, ada panduan, mungkin akan dapat vaksin. Tapi semua masih serba mungkin. Kalau umurnya kurang dari 18 tahun dan lebih dari 59 tahun, nah diharapkan dia terlindungi oleh usia 19 sampai 59 tahun jika seluruhnya divaksinasi. Artinya kita sudah mencapai herd immunity yang 70% tadi. Ya. Nah, pada waktu itu kan vaksinnya belum selesai di uji klinik. Nah, nanti jika sudah lebih banyak hasil-hasil uji klinik untuk usia di atas 59 tahun dan di bawah 18 tahun, kemungkinan kita juga akan mendapatkan vaksin untuk Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 59 tahun. Ini adalah gambar yang menjelaskan apa yang saya katakan tadi. Nah, kenapa vaksin COVID itu harus 2 dosis? Jika kita mendapatkan 1 dosis yang pertama disuntik di sini, kemudian kita membuat imun ya, sebagai primary immune response. Dalam beberapa waktu mungkin dia akan turun. Ini waktunya kita belum diprediksi. Selama ini kita menggunakan patokan masih 2 minggu. Tetapi kalau saya melihat vaksin-vaksin yang sudah kita pakai untuk anak-anak kita, ibu-ibu pasti ingat vaksin itu biasanya jedanya itu ada yang 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 6 bulan. Ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah punya data dan informasi serta bukti-buktinya. Nah, kenapa vaksin COVID ini 2 minggu? Maka
karena ini masih baru, jadi kita ingin secara segera melihat efek daripada respon tubuh kita jika dia diberikan suntikan kedua. Nah, suntikan kedua tujuannya apa? Untuk kemudian meningkatkan respon imunnya menjadi lebih tinggi dan lebih lama di dalam tubuh. Begitu. Nah, sekarang vaksin COVID, kalau ditanya berapa lama akan memberikan kekebalan, kita masih belum punya gambar. Karena yang di Bandung itu masih akan dipantau 6 bulan setelah penyuntikan kedua dan juga nanti sampai 1 tahun setelah penyuntikan kedua. Jadi untuk bisa mendapatkan informasi itu, kita masih harus bersabar. Nah, ini saya sampaikan karena kebetulan vaksin Sinovac sudah disetujui. Kalau belum disetujui, saya tidak akan menyampaikan ini. Karena akan mendahului confidentiality-nya dari Badan POM. Jadi keunggulannya adalah vaksin ini dari hasil uji klinisnya, keamanannya itu hanya 0,1 sampai 1% relawan yang mengalami efek samping berat. Setara dengan kalau kita mendapat vaksin influenza yang rutin. Bapak Ibu mungkin pernah ya diimunisasi influenza untuk mencegah influenza, terutama jika kita bepergian ke tempat-tempat yang negaranya sangat ekstrim suhunya, amat panas atau amat dingin. Nah, tidak ada efek samping yang berat. Kemudian dari hasil uji klinik vaksin produksi Sinovac yang di Fakultas Kedokteran Unpad, itu disebutkan efikasinya 65,3%. Dan Badan POM telah memberikan izin penggunaan darurat kepada vaksin produksi Sinovac dengan nama CoronaVac untuk digunakan dalam program vaksinasi massal. Apa sih itu efikasi dan efektivitas vaksin? Ya, ini kan dua terminologi ini sekarang beredar luas di masyarakat. Efikasi adalah penurunan insiden penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi pada kondisi uji klinik. Tadi saya sudah menjelaskan di depan, yang kita sebut randomized control trial itu pemilihannya subjek itu random, tapi dikontrol. Kontrolnya apa? Karena belum ada vaksin yang disetujui untuk COVID, maka kontrolnya adalah orang yang tidak divaksin. Nah, orang yang tidak divaksin ini dan orang yang divaksin ini nanti di tes antibodinya juga, dan dites dilihat apakah dari kelompok yang dapat vaksin ada yang terpapar COVID dan yang dari kelompok tidak dapat vaksin juga terpapar COVID. Nanti hasilnya untuk menghitung efikasi. Kalau 65,3% artinya orang yang mendapat vaksin itu 65% lebih kuat daripada yang tidak mendapat vaksin. Ya, jadi insiden untuk bisa kena vaksin itu ada 34%, seperti itu. Ya, jadi orang yang sudah kena COVID masih bisa dapat infeksi COVID, dan orang yang sudah divaksinasi masih mungkin mendapatkan juga infeksi. Oleh karena itu nanti saya jelaskan di belakang apa yang harus kita lakukan setelah ada vaksinasi. Kalau efektivitas vaksin, ini adalah setting tadi penurunan insiden tapi pada populasi nyata. Ketika vaksin itu sudah dipakai, nanti kita ukur lagi apakah 65,3% masih tetap atau menjadi berkurang atau justru menjadi bertambah. Ya, itu belum bisa kita sampaikan sekarang. Jadi semua produsen di dunia belum ada yang bisa mengklaim tentang efektivitas vaksin.
karena itu adalah setting di populasi nyata. Reaksi apa saja yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19? Ini adalah yang disampaikan oleh ID berdasarkan hasil uji klinik yang ada di Bandung, yaitu terjadi nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, reaksi lokal lain yang mungkin agak berat itu disebutnya demam, nyeri otot, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Kemudian reaksi lain yang rada serius yaitu alergi, misalnya gatal-gatal atau bengkak, reaksi anafilaktis atau pingsan. Tapi kemarin yang reaksi beratnya tidak terjadi, hanya reaksi yang ringan dan sedang. Pak Presiden kayaknya kemarin bilang cuma pegel-pegel selama berapa jam setelah disuntik. 27 orang, kasihan sih. Ya. Jadi apa keuntungannya vaksinasi? Vaksinasi adalah melindungi individu, mencegah penularan penyakit, kemudian melindungi komunitas melalui herd immunity. Nah, kalau 80% ini kalau kita vaksinasi rutin ya, misalnya vaksin DPT di anak-anak itu minimal harus 80% kalau mau tidak ada outbreak. Nah, kemarin tahun 2018 kalau tidak salah atau 2017 kita dapat outbreak difteri. Nah, setelah kita lihat ternyata yang divaksin itu tidak sampai 80% dari populasi anak-anak, maka bisa terjadi outbreak. Jadi teori ini sudah dibuktikan ya. Nah, kenapa kita sekarang pakai 70%? Karena kita belum tahu kelakuan dari vaksin COVID ini, maka kita coba prediksi worst case-nya, istilahnya keadaan yang paling minimal, ya sudah 70%. Tapi kalau untuk program kita sudah akan pasang di angka 80% untuk bisa membasmi wabah. Kemudian ada tujuan lain adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian. Ini sudah terbukti pada vaksin polio dan juga penyakit morbili atau campak Jerman. Nah, ini cerita bagaimana kalau kita itu diimunisasi. Bagaimana mengurangi laju penularan dengan imunisasi. Ini yang kelompok pertama ya. Yang merah-merah ini adalah yang orang tidak diimunisasi. Ya. Yang biru-biru, yang merah adalah tidak diimunisasi tapi sakit. Kalau yang biru-biru adalah orang-orang sehat. Ya. Kemudian ada COVID. Kemudian terjadilah seperti ini. Dia akan banyak sekali yang kemudian menjadi sakit dan menularkan. Kemudian kalau kita ada orang yang diimunisasi, sedikit tapi, ya ini masih sedikit yang diimunisasi, yang sehat banyak, yang sakit tetap coba 2 saja, maka masih bisa jadi penularan karena yang sehat, yang imun tetap imun, tapi yang biru-biru tidak terlindungi dan dia bisa menjadi merah. Ya. Kalau kita nanti sudah divaksinasi, puji Tuhan kalau sampai 70%, seandainya ada orang yang membawa COVID, maka yang tidak dapat vaksin ini tapi masih sehat, dia tetap terlindungi. Kalaupun dia sakit itu sangat minimal yang sakit. Ya. Lebih banyak yang imun dan bisa melindungi yang masih sehat. Nah, demikianlah kenapa pemerintah menganjurkan masyarakat diedukasi untuk mendapatkan vaksin. Jangan menolak, karena kita menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain juga. Apakah vaksin yang digunakan untuk uji klinik sama dengan yang dipakai sekarang? Nah, ini sudah muncul hoax-nya banyak.
Saya mengutip dari pernyataan Pak Bambang dari PT Bio Farma yang meluruskan beberapa hoaks terkait dengan vaksin COVID. Karena kemarin mereka bilang kok yang dipakai di uji klinik beda dengan yang disuntikkan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi menggunakan jarum suntik, sementara yang diuji klinik itu vaksinnya langsung disuntikkan dari wadahnya. Ya. Jadi ternyata penjelasannya begini. Yang sudah dapat izin dari Badan POM sama yang diberi izin untuk melakukan uji klinik memang berbeda. Mengapa? Karena tadi ada persyaratan RCT, Randomized Control Trial, harus dibuta gandakan. Orang tidak boleh tahu dia dapat vaksin atau dapat placebo. Maka dibuatlah kemasan yang sama antara vaksin dengan placebo, dan supaya orang tidak harus mengambil dari vial. Jadi semua orang tidak bisa menduga saya dapat vaksin atau saya tidak dapat vaksin. Maka kemasannya dibuat dalam syringe, ya. Ini prefilled syringe. Nah, sedangkan vaksin yang sekarang dan yang ada dari prefilled syringe itu ada tulisannya only for clinical trial. Ya. Sedangkan program vaksinasi yang ada sekarang menggunakan vial single dose. Jadi vial untuk satu dosis, satu orang akan diambilkan dari satu vial. Jadi memang beda, jarum suntiknya beda, bentukannya beda. Nah, ini saya ambil dari sebuah postingan, tapi lumayan ini bagus. Ada pertanyaan, kok efikasi hasil uji klinik di Brasil dan Turki berbeda dengan yang di Indonesia? Nah, jawabannya apa? Ya, protokolnya bisa berbeda. Karena uji klinik di Brasil mengikut sertakan relawan berusia 60 tahun ke atas, di Indonesia tidak. Lalu faktor genetik juga menentukan respon kekebalan terhadap vaksin. Ya, jadi setting di uji klinik juga bisa berbeda. Apakah tenaga kesehatan juga jadi relawan? Di sini tidak. Semua orang-orang benar-benar bukan tenaga kesehatan. Kalau ada yang ikut berarti dia secara sukarela. Oleh karena itu, uji klinis vaksin biasanya dilakukan di beberapa negara yang populasinya berbeda secara genetik. Ada orang dari Afrika Selatan, Asia, Amerika, Eropa, itu untuk melihat apa-apa yang bisa dievaluasi. Efikasi hanya 65%, berarti vaksin Sinovac tidak manjur dong? Jawabannya adalah lebih baik vaksin dengan efikasi 65% tapi aman, sehingga bisa digunakan untuk memvaksinasi sebanyak mungkin orang, daripada vaksin dengan efikasi tinggi tetapi efek sampingnya berat, sehingga hanya bisa digunakan oleh kalangan terbatas yang benar-benar sehat. Screeningnya akan lebih ketat. Seperti publikasi sementara vaksin Pfizer itu kejadian efek sampingnya sampai dengan tadi kita cuma 0,01 ya, itu sampai 0,3% sampai 1% ya. Jadi lebih banyak orang yang kena efek samping berat seperti anafilaktik. Anafilaktik itu shock yang kemudian membuat kita harus pingsan dan dirawat di rumah sakit. Setelah divaksin, apakah boleh hura-hura buka masker? Nah, kita harus ingat bahwa 65% efikasi berarti 100 orang yang divaksin, ada 35 orang yang masih bisa terkena COVID. Kita tidak tahu apa kita termasuk orang yang 35% ataukah kita masuk yang 65%. Tapi itu masih lebih baik daripada kita punya potensi 100% terkena COVID. Ya, masker harus tetap dipakai setelah divaksin. Apakah vaksin Sinovac bisa menghentikan penularan virus? Belum diketahui. Yang harus kita yakini adalah
jika badan kita imun, virus tidak akan hidup di manusia. Ketika dia tidak mempunyai host, tidak mempunyai tempat berkembang, maka dia akan musnah dengan sendirinya. Oleh karena itu kita harus mencegah dulu dia diam di tubuh manusia. Apakah vaksin Sinovac mengandung bahan haram dan berbahaya? Nah, ini sudah dijelaskan berkali-kali, nanti saya punya satu slide bagaimana sertifikasi halal itu dilakukan. Ya, seperti ini. Proses sertifikasi halal vaksin produk Sinovac dan juga nanti jika dibuat di PT Bio Farma. Saya bisa cerita karena kebetulan saya itu pernah mengikuti training sistem jaminan halal dan juga saya penanggung jawab untuk penerapan sistem jaminan halal di industri farmasi yang memproduksi obat dengan sertifikasi halal. Jadi saya bisa cerita ini. Jadi yang pertama, harus diaudit dulu untuk memastikan pemenuhan cara pembuatan yang baik oleh otoritas Badan POM misalnya di sini. Dari sejak pengembangan sampai dia diproduksi sekarang. Apakah dia konsisten, tidak berubah barangnya, ya? Apakah dia sesuai cara membuatnya? Nah, kalau di Indonesia ada lembaga LP POMUI yang memastikan semua proses pembuatan dan material yang digunakan memenuhi ketentuan syar'i. Nah, kalau dia mau membuat produk halal, maka fasilitas tempat membuat harus menerapkan sistem jaminan produk halal. Nah, sistem ini ada ketentuannya sendiri. Jadi orangnya harus ada, kemudian orangnya itu bisa diandalkan untuk menseleksi semua bahan, semua proses dan mengawasi jika ada cemaran atau ketidaksucian di dalam syar'inya itu, dia harus bertanggung jawab dan menghentikan produksi dan kemudian membersihkan kembali fasilitasnya, seperti itu. Jadi sebuah komite harus dibentuk sebagai penerapan sistem jaminan produk halal. Jadi tidak bisa sembarang pabrik jika belum menerapkan sistem dan materialnya maupun prosesnya tidak memenuhi ketentuan syar'i, itu bisa mendapatkan sertifikat halal. Ya. Namun demikian, LP POMUI tidak akan bisa memberikan sertifikat halal jika Badan POM yang mengevaluasi mutu, keamanan, dan khasiat dari barang yang dibuat itu belum memberikan persetujuan. Kenapa? Karena kalau halal itu ada dua unsur yang harus dipenuhi. Yang satu adalah thoyyib dan yang satu itu adalah suci. Kalau dia suci tapi tidak thoyyib, artinya dia tidak aman, tidak memenuhi mutu, dan tidak berkhasiat, maka dia juga tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Ya. Jadi sertifikasi halal selalu diterbitkan setelah mendapat izin produknya dari Badan POM. Nah, begitu ceritanya. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung, tetap hati-hati dan disiplin setelah vaksinasi. Jadi euforia setelah divaksin seperti yang diposting oleh salah satu artis yang kebetulan ikut di dalam vaksinasi perdana, itu sungguh-sungguh sesuatu hal yang tidak boleh kita tiru. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita tetap cuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan penutup pakaian yang memadai, kemudian menggunakan masker, jaga jarak, membersihkan badan sesering mungkin sampai rambut sampai ujung kaki, seperti itu. Jadi ini nggak boleh kita tinggalkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, jika masih ada pertanyaan, saya akan menjawabnya.
saya ini kan punya ritme jantung yang tidak beraturan. Nah, apakah juga apakah itu dibolehkan atau tidak ya Bu ya untuk mendapatkan vaksin? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi nanti sebelum divaksinasi kita semua akan di-screening ya. Jadi kemarin juga saya sudah melihat bagaimana tahapan untuk mendapatkan vaksin. Yang pertama kita harus diwawancara dulu kesehatannya, diukur tekanan darahnya, kemudian ditanya riwayat penyakitnya, nanti dokter akan menentukan ibu boleh vaksin atau ibu tidak perlu vaksin. Nah, begitu. Jika dianggap nanti akan ada bahaya yang kemungkinan bisa termasuk riwayat-riwayat alergi ya Bu, itu ditanyakan. Jadi kalau ibu punya kelainan jantung tapi ada juga riwayat alergi, maka kemungkinan ibu tidak akan termasuk kelompok yang diberikan vaksin seperti itu. Jadi untuk usia berapapun screening itu tetap dilakukan oleh dokter. Tadi saya lihat Pak Windu kayaknya raise hand. Terima kasih. Ini loh Bu, kalau nggak salah tadi penjelasannya kan vaksin itu antara lain diambil dari virus yang dilemahkan kemudian disuntikkan. Iya. Begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian saya pernah mendengar ada suntik plasma darah. Itu bedanya apa ya? Karena itu diambil dari plasma darah orang yang pernah terkena penyakit itu kemudian disuntikkan. Nah, sekarang perbedaannya bagaimana Ibu? Terima kasih. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Nah, kalau itu yang Ibu sebutkan tadi, itu namanya plasma konvalesen. Nah, plasma konvalesen itu tujuannya untuk mengobati, Ibu. Jadi, orang yang sakit itu diberikan booster antibodi dari orang yang baru sembuh. Ya. Jadi kalau orang sehat ya nggak bisa, dia nggak punya antibodi. Jadi harus orang yang sudah pernah kena dan dia memenuhi persyaratan, maka dia boleh mendonorkan plasmanya untuk mengobati. Ini istilahnya kita mengobati ya Bu, bukan mengimunisasikan. Ya. Kalau di ranah kedokteran itu namanya imunisasi pasif, karena dia disuntikkan antibodi dari orang yang lain. Begitu Bu. Jadi itu bukan kategori vaksin, tapi itu obat. Yang pertama saya ingin tanya ya Bu, saya dan suami kan memang kena COVID, suami masih dirawat karena nilainya masih belum memenuhi negatif katanya gitu. Yang ingin saya tanyakan, saya tanya sama petugas puskesmas, kenapa saya berdua bisa kena gitu loh, padahal kita udah jaga protokol, cuci tangan, pakai masker, pokoknya 3M itu udah kita laksanakan, jaga jarak gitu. Kalau saya di kantor saya juga jaga jarak pakai masker gitu kan. Cuman kata pihak puskesmasnya ya mungkin pada saat itu partikel ini kecil, jadi kita nggak merasa kita tuh nempel di mana-mana gitu ya Bu ya. Dan mungkin juga imun kita lagi turun gitu kan, daya tahan kita, tubuh kita lagi drop atau apa. Nah yang ingin saya tanyakan yang pertama ya Bu, bagaimana kita bisa tahu itu daya tahan tubuh kita tuh lagi turun, imun kita tuh lagi turun gitu loh. Apakah ada pengukurannya misalnya melalui darah, cek darah atau apa itu. Terus yang kedua, saya ingin tanyakan, kan Ibu bilang orang yang sudah terkena COVID itu akan muncul antibodinya sendiri ya Bu, dan tidak menutup kemungkinan dia akan terinfeksi lagi gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu antibodi itu muncul kan kita kan setiap orang berbeda-beda yang saya baca ya Bu, setiap orang itu berbeda-beda antibodinya. Itu nanti pada saat kita divaksin kita akan diukur seberapa persen yang antibodinya udah muncul gitu loh. Nah, itu kenapa kalau yang kita udah kena bisa kena lagi, apakah parah atau tidak parah ya Bu? Itu aja sih yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Siska. Silakan Ibu Rosmina. Kalau mengukur antibodi, kalau bukan dengan laboratorium ya nggak bisa Bu. Itu hanya bisa dilakukan di laboratorium dengan menggunakan pengujian. Tapi kalau kita kan mengenali badan kita sendiri ya Bu. Keadaan yang bisa menurunkan imun adalah kalau kita stres, kalau kita kurang
istirahat. Kalau kita tidak makan teratur dan merasa bahwa ada gangguan di badan kita sendiri, lemas, kemudian tidak bersemangat dan sebagainya, itu bisa menimbulkan penurunan antibodi. Seperti halnya kalau kita kena flu. Kadang kita pergi kemana-mana enggak kena flu, tapi ada satu hari saja kita cuma keluar kemana, tapi semalam kita nggak tidur dengan baik, kita nggak sarapan, tiba-tiba sorenya kita mendapatkan flu. Nah, seperti itulah, Bu. Jadi kita nggak bisa mengukur ya, kalau antibodi sedang drop atau tidak. Nah, kalau kenapa orang yang sudah kena COVID bisa kena lagi? Karena respon dari orang yang kena itu juga berbeda-beda, Bu. Nah, banyak diyakini respon yang ditimbulkan oleh vaksin itu akan lebih baik daripada yang infeksi alamiah pada beberapa penyakit, ya seperti dengue, demam berdarah. Jadi infeksi alamiah dengue itu sama diberi vaksin dengue itu beda. Kalau diberi vaksin dengue kita dapat banyak antigen. Tapi kalau dari infeksi dengue kita cuma tentara kita cuma kenal satu jenis antigen varian dari dengue. Padahal dengue setiap tahun variannya ganti-ganti. Nah, seperti itulah, Bu. Jadi kenapa bisa kena lagi? Kita juga belum tahu apakah yang bisa mengenakan kita lagi itu yang virus jenis baru atau bagaimana yang tentara kita di dalam tubuh belum kenal gitu. Nah, vaksin ini diperkirakan bisa mengenali banyak tipe-tipe virus yang meskipun sudah bermutasi sedikit, sebab mutasi itu biasanya cuma di ujung-ujung itu, Bu, yang kayak tangan-tangan kecil itu. Oh, iya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau kita kena lagi, apakah lebih parah atau lebih ringan? Kalau yang sudah kena vaksin, menurut yang sudah divaksinasi, yang di luar negeri ya, ini di Indonesia kita belum punya data, mereka bisa kena tapi gejalanya menjadi amat ringan, tidak menjadi parah atau sedang. Mungkin Ibu sudah bisa membayangkan jangan kena sakit COVID karena itu sangat sakit sekali dan tidak mengenakan. Iya, betul. Benar. Seperti itu, apakah saya menjawab pertanyaan Ibu? Ya, satu lagi Bu, sebentar maaf ya. Ibu bilang kan kalau mengecek antibodi itu harus melalui cek laboratorium kayak gitulah ya. Itu apakah dengan pemeriksaan darah Bu? Misalkan apa yang diperiksa gitu loh. Mungkin apa yang hemoglobinnya atau apanya lah saya nggak ngerti gitu. Oh, yang diperiksa itu imunoglobulinnya Ibu. Imunoglobulin. Oh, imunoglobulin. Iya, ya. Iya. Ya, Bu. Imunoglobulin ada tipenya Bu, yang M atau yang G. Nanti biasanya kalau dokter itu tahu dia mana yang mau dipakai untuk mengindikasikan dia itu sudah sudah sembuh atau masih menularkan gitu. Malam. Saya juga baru sembuh dari COVID-19 ini, positif walaupun saya tidak ada gejala. Pertanyaan saya adalah yang sudah pernah positif ini dan sudah sembuh boleh divaksin lagi nggak, Bu? Ya, Bapak mungkin akan mendapat giliran bukan yang prioritas, karena yang jadi kita menganggapnya yang sudah kena itu punya antibodi. Jadi yang orang yang belum kena sama sekali, yang masih rawan kena, itulah yang dapat prioritas. Vaksin ini kemungkinan ya tidak akan hanya diberikan 2 kali seumur hidup, tapi kalau si corona ini punya sifat seperti virus influenza, barangkali nanti 2 tahun lagi kita harus diberi vaksin. Nah, itulah saatnya Pak Arief atau Ibu siapa tadi yang sudah pernah kena COVID, ya itu boleh dapat vaksin untuk booster. Saya mau tanya, sambil tunggu giliran vaksin,
Nah, rencananya kan saya mau vaksin influenza dulu buat keluarga. Ya. Tapi di rumah itu ada ibu saya umurnya 71 tahun. Apakah beliau perlu divaksin juga atau bagaimana, Bu? Jadi kalau ibu mau influenza, ibu dikasih influenza juga nggak apa-apa. Karena vaksin influenza itu bisa sampai 90 tahun. Oh, oke. Ya. Oke. Ya. Baik, Bu Retno, terima kasih. Tadi Bu Retno jelasin kalau kita vaksin itu akan memberikan gejala yang berbeda untuk setiap orang. Dari gejala ringan mungkin sampai ada yang pingsan. Sedang. Nah, kita itu kan tidak tahu Bu, jenis yang mana kitanya, dan kita sudah daftar. Kita harus terima apapun kondisi yang akan nanti kita dapatkan, Bu, sebagai efek sampingnya atau reaksi tubuh kita gitu, Bu. Ya, Bu. Jadi nanti Ibu kan diwawancara dulu, Bu. Diwawancara dulu, kemudian kalau Ibu eligible atau bisa mendapatkan, maka Ibu boleh disuntik. Setelah Ibu disuntik, Ibu tidak boleh pulang dulu. Maka harus menunggu 30 menit di ruang lain dalam pengawasan. Nah, di situ kita akan dipantau, karena kalau efek samping yang berat, itu durasinya cepat, Bu. 15 menit, 20 menit dia kejadian benar, atau langsung bahkan 5 menit udah langsung pingsan. Seperti itu, Bu. Jadi semua tempat vaksinasi menyediakan emergency room ini. Saya ya Bu Retno belum dulu ya, karena sudah lewat 70. Jadi nunggu gilirannya nanti belakangan ya. Iya. Berarti imun saya kuat kalau gitu ya, lebih dari yang lain. Ya. Puji Tuhan, Pak. Ya, artinya Bapak tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, Bapak tetap dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi kita tetap akan dapat juga, Bu, yang umur lebih dari 60. Iya, menurut pemerintah nanti kan ini vaksinnya yang ada baru sedikit ya, makanya dibuatkan prioritas-prioritas. Nanti bulan Februari, Maret, katanya kemungkinan yang untuk usia di atas 60 sudah mulai yang Maret April. Semoga itu benar-benar dapat vaksinnya, karena rebutan di seluruh dunia. Begini, tadi kan kalau kita bicara untuk usia yang di atas 70 ya Bu ya, 59 ke atas. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita nih Bu, yang usianya usia sekolah katakan begitu? Apakah mereka cukup strong, artinya, atau cukup rentan juga untuk yang fase usia sampai dengan 18 tahun ini, Bu? Karena memang saat ini saya lihat masih school from home ya. Tapi kan nanti begitu misalnya suatu ketika dibuka, apakah itu juga tidak menjadi rentang usia yang rentan maksud saya? Lalu tindakan apa yang kira-kira akan diambil oleh pemerintah? Kalau saya melihat berbagai uji klinik rentang usianya yang dilakukan di dunia ini ya, kita akan menunggu beberapa vaksin. Nanti kalau yang masuk di Indonesia itu ada yang misalnya seperti Sinovac, katanya dia sampai usia 90 tahun, terus apalagi gitu ya, yang usianya juga ada yang mulai 13 tahun. Nah, mudah-mudahan kita kalau dapat datanya nanti, Badan POM akan memberikan istilahnya approval atau permission untuk disuntikkan pada anak-anak yang membutuhkan. Tetapi kalau dalam sekolah yang harus imun, harusnya guru-gurunya semua dan seluruh staf di sekolahan itu supaya anak-anak terproteksi. Gitu. Jadi kita menggunakan proteksi populasi ini untuk melindungi anak-anak. Maka itu sebetulnya sekolah offline juga nanti akan diatur. Tidak mungkin seperti sebelumnya yang masuk kelas isi 30 orang gitu. Mungkin akan jadi separohnya, jam bertemunya dikurangi sehingga paparannya ini, dan mungkin prokesnya lebih ketat lagi. Kalau kita belajar dari flu Spanyol ya, tahun 1800-an itu, mereka tidak
berpelukan itu sampai 2 tahun. Nah, baru bisa normal lagi. 2 tahun itu artinya nanti kita sudah tahu vaksinnya sekuat apa, perlu diulang setiap berapa waktu, jadi kita bisa tahu. Seperti vaksin flu yang sekarang. Vaksin flu kita suntik tiap setahun sekali atau 6 bulan sekali, seperti itu. Kalau memang vaksin sudah mulai berjalan, Bu ya, apakah memang sudah juga dimulai yang namanya penelitian untuk obatnya sendiri? Jadi simultan, vaksin jalan, obat pun ada. Gitu. Obat ya, Bu. Jadi obatnya virus COVID itu tidak ada yang 100% poten, itu enggak ada. Jadi yang ada adalah antivirus yang kemudian dipakai untuk membantu tubuh memerangi virusnya. Tetapi itu tidak membunuh 100% virusnya. Ya. Seperti penyakit-penyakit corona, virus-virus corona yang lain, itu juga obatnya itu hampir tidak ada. Semuanya itu adanya menurunkan gejala. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mengalami seperti Pak Arief, diberikan antivirus tuh nggak enak sama sekali. Betul nggak Pak Arief? Nggak enak sama sekali. Bikin pusing, bikin demam, pokoknya sakit badan dan segala macam. Karena dia efek sampingnya hebat. Tapi ya kalau kita memang jumlah virus load-nya masih tinggi, ya kita perlu dibantu itu. Nah, kalau nanti COVID ini sudah dikategorikan sebagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, maka ya imunisasi yang kita pakai, bukan obat. Sedang dilakukan oleh pemerintah itu selain Sinovac, apakah juga paralel, Bu, dengan antivirus yang lain seperti Pfizer, Moderna, dan seterusnya? Nah, itu pemerintah sudah tadi ya Pak ngijon dulu ya. Ngijon itu artinya inden. Ya. Tetapi tetap saja pabrik-pabrik yang bersangkutan seperti Pfizer itu harus menyerahkan dokumen ke Badan POM. Nah, kalau itu sudah diserahkan dan semua dokumennya sudah memenuhi persyaratan, maka dia dapat izin juga, Pak. Nanti di Indonesia. Nah, baru kita boleh pakai. Berarti yang sekarang baru status. Ya, sekarang menurut Badan POM, ini saya cuman berita sedikit ya. Jadi yang sudah filing itu yang dari Cina itu ada 3. Tapi yang paling lengkap adalah Sinovac. Kenapa Sinovac? Karena Sinovac itu akan bekerja sama dengan Bio Farma. Jadi nanti ngimpornya itu yang bulk aja, Bio Farma yang formulasi di sini supaya bisa lebih cepat gitu. Sebab kalau semua dibikin di sana juga pabriknya ngantri juga gitu. Ya, betul. Seperti itu. Nah, kalau Pfizer sama Moderna dan AstraZeneca saya nggak tahu jadi apa enggak, tapi Moderna sepertinya sudah filing juga di Badan POM dengan Pfizer. Oke. Baik. Cuman kita nggak tahu apakah bulan Maret itu mereka sudah bisa dapat izin. Ya. Oke, ada 3 pertanyaan nih, Bu. Ya, silakan Pak. Yang anggota DPR itu yang menolak divaksin kan dia bilang ada 4 tipe dan harganya beda-beda. Kemudian yang diberikan ke masyarakat gratis pasti yang paling murah. Nah, maksudnya 4 jenis ini dari Sinovac semua atau beda produk, Bu? Itu satu. Beda. Kemudian saya baca di Detik juga itu Pfizer minta bebas hukum kalau ada efek samping. Itu maksudnya apa, Bu? Terus yang ketiga, apa benar golongan darah O itu lebih tahan dengan COVID-19? Itu aja mungkin, Bu. Makasih. Ya, baik Pak Henry. Yang terakhir saya nggak bisa jawab, Pak, kalau golongan darah dengan penyakit. Kalau misalnya tadi ya,
Pfizer minta bebas hukum, ya nggak tahu. Kalau orang ini pengalaman saya ya, kalau sebuah industri farmasi diberi izin edar, maka dia itu justru yang harus mempertanggungjawabkan semua yang akan terjadi dari produknya, efek sampingnya, kualitasnya, ya, kemanfaatannya. Kalau itu tidak sesuai dengan janjinya dia, ketika dia masuk ke Indonesia atau melamar ke Indonesia, maka dia pasti kena hukum dong. Nggak mungkin. Itu tuh berita hoax saja, Pak. Kalau minta bebas hukum tuh nggak ada satu industri farmasi pun yang terlepas dari kewajiban itu. Nah, kalau tentang perbedaan harga dan yang gratis itu murah, saya bilang itu adalah berita yang tidak perlu didengarkan. Karena semua, tadi kan saya sudah sebutkan, Pak, ada yang gampang diproduksi, ada yang susah diproduksi. Kalau yang gampang diproduksi pasti ya harganya lebih murah, toh, Pak. Tapi kan saya bilang yang gampang diproduksi belum tentu stabil. Ya, kayak punya Pfizer. Dia harus disimpan di -70. Membawa barang dengan suhu -70 kan tidak gampang, Pak. Nah, apakah Pfizer sanggup untuk menyediakan karier atau pembawa wadah itu sampai ke kabupaten misalnya untuk mempertahankan suhunya -70? Itu juga harus menjadi janjinya dia kalau dia mau masuk ke Indonesia. Seperti itu. Demikian juga dengan Moderna. Kalau dia mau, maka kontainer yang bisa mempertahankan -20 ya harus bisa. Kalau harga vaksinnya itu tidak termasuk cara membawanya, ya nggak ada. Nanti cara membawanya yang bayar siapa? Kan gitu. Yang murah, yang dipakai gratis, vaksin tuh nggak ada yang murah, Pak. Semua dibuat dengan standar sangat tinggi. Jadi menurut saya berita itu nggak perlu digubris. Kalau ada anggota DPR yang mau, kalau untuk dirinya nggak mau divaksin ya udah, tapi jangan dia maksudnya mengajak orang untuk tidak divaksin gitu. Itu dosa aja saya bilang. Tadi sehubungan dengan pertanyaan sebelumnya, Ibu. Kan kata Ibu tadi selain Sinovac kita inden untuk dari beberapa produsen ya, Bu ya. Nah, berarti kalau Ibu berkenan nanti saya berikan slide-nya yang beda-bedanya apa yang vaksin yang lain-lain. Nah, dari setiap produsen itu kan nanti efeknya beda-beda kayak tadi kata Ibu, ada yang safe, ada yang berisiko influenza. Jadi setiap kita penduduk Indonesia bisa aja berbeda produsen vaksinnya. Iya, betul. Tapi tidak boleh suntikan pertama dengan produk A dan suntikan kedua dengan produk B. Jadi kalau suntikan pertama sudah dengan produk A, yang kedua harus yang dengan produk A. Kalau yang pertama dengan produk B, yang kedua juga harus dengan produk B. Yang saya maksudkan berarti saya dengan orang lain bisa aja berbeda produsennya ya, Bu ya? Iya, Bu. Bisa. Oh iya, terima kasih, Bu. Vaksinasi 1,5 tahun menurut saya cukup sangat ini ya, Bu ya, sangat optimistik karena itu rentang waktunya lumayan pendek ya, Bu. Soalnya kalau nggak salah itu kan diprediksi kalau kondisi normal 3 tahun lebih ya, Bu ya, kalau saya nggak salah ya. Iya, kalau kondisi normal bisa 3 tahun. Apakah dalam hal akselerasi ini pihak swasta akan dilibatkan? Sejauh yang Bu Retno tahu seperti apa ya? Atau semua akan di take over oleh pemerintah, Bu? Pihak swasta tuh maksudnya begini, Pak. Kan vaksin ini tidak bergerak sendiri ya, Pak. Tapi semua yang diimpor akan di-pool di Bio Farma. Nah, Bio Farma juga tidak mampu untuk menjangkau seluruh Indonesia tanpa bantuan swasta. Maka swasta, kalau nggak salah kemarin ada 4 atau 5 distributor swasta yang punya cold chain, itu sudah diminta untuk membantu Bio Farma. Jadi nanti yang mendistribusikan ya pihak swasta. Juga rumah-rumah sakit swasta yang mungkin akan bersedia menjadi tempat vaksinasi.
kalau nanti makin banyak vaksinnya udah pada datang, nah itu bisa sampai sana, Pak. Kaitannya ini Bu, sebenarnya kan belakangan ada isu di mana ada keinginan sebagian masyarakat untuk melakukan vaksinasi mandiri, Bu. Nah, menurut Bu Retno gimana tuh? Vaksinasi mandiri itu bisa-bisa saja, Pak. Tapi kalau tidak diatur nanti malah merugikan masyarakat karena menjadi komoditi yang kemudian tidak terkendali. Jadi saya setuju sama Pak Jokowi, semua pada ini dasar ya, ini basic vaksinasi yang 70% penduduk Indonesia itu digratiskan. Saya sangat setuju. Setelah itu nanti booster mereka mau beli sendiri itu silakan. Tadi saya baca Kompas hari ini, lebih baik kita mengedukasi daripada kita menerapkan sanksi. Itu bagus itu menurut saya. Kalau semua elemen masyarakat bergerak ya pasti lebih baik edukasi. Dimulai dari dalam rumah, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga pada anak-anaknya, kemudian nanti tersebar ke masyarakat luas. Dari Ibu Retno, terima kasih banyak sekali ilmu yang kita dapat nih. Jadi tahu jenis-jenis vaksin tadi, bagaimana vaksin itu dibuat, ya, begitu detail tadi yang disampaikan oleh Ibu. Januari 2021 sampai Maret 2022 ya, benar-benar waktu yang tadi kalau menurut Pak Jimmy tidak panjang, tapi juga kita punya harapan begitu supaya ini semuanya bisa 70% itu tercapai, herd immunity dari populasi kita yang 185 juta orang tadi. Oke, kita foto sebentar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Matur nuwun banget. Terima kasih Bu Retno.